Ini pembakarannya prosesnya memakan waktu berapa lama? Ini 1 hari 1 malam, Mas. 1 hari 1 malam? Ya. Kalau untuk ukuran yang diameter segini membutuhkan berapa ukuran berapa kilo atau berapa? Ini 250 kilo. 250 kilo batok kelapa. Ya. Dibakar di sini Ya. selama 1 hari 1 malam. Nah, jadi seperti inilah hasil destilasi dari batok kelapa yang kita sama-sama saksikan tadi dibakar, menghasilkan asap cair murni seperti ini bentuknya. Desa bukan saja sebagai tempat tinggal, tetapi juga tempat ide-ide besar. Saat ini saya berada di Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Di desa ini terdapat sekelompok pemuda-pemuda kreatif, pemuda Desa Kemiri. Mereka tidak saja aktif dalam kegiatan sosial, tetapi juga menciptakan inovasi yang luar biasa dan menggembarkan. Salah satunya adalah penemuan asap cair yang ternyata tidak hanya menyelamatkan hewan ternak, tetapi juga memberikan harapan baru bagi manusia. Penasaran? Ikuti saya di Osersan Journey episode kali ini, dan kita akan lihat bersama asap menjadi sebuah solusi. Dari desa untuk bangsa. Paderi berdiri dari semangat gotong royong pemuda desa yang ingin membangun tanpa harus pergi ke kota. Mereka melihat masalah di sekitar, wabah penyakit kuku dan mulut yang menyerang ternak warga. Dari situ, lahirlah ide, sebuah terobosan, bukan dari laboratorium besar, tetapi dari dapur kecil yang penuh eksperimen, asap cair. Sekarang saya akan mengajak Anda menuju pusat langsung kegiatan Paderi, pemuda Desa Kemiri, tempat asap cair ini diolah, diuji, dikembangkan, yang ternyata mempunyai banyak sekali manfaatnya. Inilah tempat di mana semuanya berawal. Tempat yang sederhana ini penuh dengan harapan dan semangat dari pemuda-pemuda Kemiri. Proses pembuatan asap cair dari batok kelapa, mungkin nanti kita bisa tanya-tanya kepada mas-masnya, karena untuk membuat asap cair yang berkualitas itu seperti apa. Mas, boleh tanya ini yang dibakar hanya batok atau ada rempah-rempah yang lain, Mas? Gak ada, Mas. Ini cuma tempurung kelapa aja. Tempurung kelapa saja? Ya. Nah, ini pembakarannya prosesnya memakan waktu berapa lama? Ini 1 hari 1 malam, Mas. 1 hari 1 malam? Ya. Kalau untuk ukuran yang diameter segini membutuhkan berapa, ukuran berapa kilo atau berapa? Ini 250 kilo. 250 kilo batok kelapa? Ya. Dibakar di sini? Ya. Selama 1 hari 1 malam. Nah, kemudian minyaknya keluarnya dari mana, Mas? Minyaknya itu dari situ, Mas. Nanti keluar ke situ, ke bawah.
Ada tampungan di bawah itu. Ini dari sini? Ya, dari sini. Ini nanti ini keluar ke sini asapnya, Mas. Ini tempat anunya ini. Oh, ini ditutup ya, Mas? Ya, ini ditutup nanti asapnya keluar ke sini. Bisa kita tutup, Mas? Ya. Oh, jadi setelah ditutup gini ya? Ya. Oke, ditutup otomatis asapnya kan? Asapnya dia mencari jalan keluar. Ya, ini, Mas. Oke. Kemudian dari sini asap keluar sini. Ya. Minyaknya keluar ke bawah, Mas. Itu ada tandon di bawah di sebelah situ. Turunnya ke sana, Mas, dari pipa ini. 1 hari 1 malam ya? Ya. Oh. Untuk pembakarannya hanya batoknya apa di bawah itu ada kayu bakar? Untuk ada, langsung batoknya aja, Mas. Murni dari batok kelapa ya. gitu ya. Jadi ketika ditutup, otomatis kan asap mencari jalan keluar. Jadi ditutup oleh teman-teman ini menggunakan tanah ya. Dari 250 kilo batok kelapa itu menghasilkan berapa liter, Mas? Menghasilkan asap cair 100 liter. 100 liter? Ya. Dari 250 batok kelapa yang dibakar, itu menghasilkan 100 liter asap 100 cair. liter asap cair murni ya? Ya. Oke. Oh, iya. Ya, semacam disegel. 1 hari 1 malam ya prosesnya, Mas ya? Iya. Setelah ditutup, otomatis kan asapnya nyari jalan keluar, Mas ya? Iya. Loh, ini apa ini, Mas? Kok keluar dari sini? Ini keluarnya dari sini, Mas. Asap yang di situ? Iya, keluarnya ke sini. Ini pembuangan terakhir ini, Mas. Oke. Terus hasil sulingan dari pembakaran ini? Turun ke bawah. Nanti kita sedot ke atas itu, Mas. Dari situ nanti prosesnya di sebelah sana. Oh, langsung turun sebelah sana? Ya, sebelah sana. Oke, pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk langsung melihat hasil sulingan dari proses pembakaran batok kelapa tadi untuk menjadi asap cair. Berarti begitu keluar sudah langsung jadi ini asap, ya, apa asap cair itu ya? Oke, kita ke sana. Yuk. Asap cair dihasilkan dari pembakaran limbah organik secara terkendali. Cairan yang terkumpul ini kemudian disaring, diuji, dan diformulasikan menjadi berbagai produk, mulai dari antiseptik alami, penyembuh luka ternak, hingga cairan antibakteri. Batok kelapa yang dibakar tadi itu, Mas? Iya. Itu keluarnya ini ya, asap cair ini ya? Oh iya, langsung keluar, langsung proses destilasi, langsung masuk sini. Oke, ini berarti asap cair murni. Murni. Jadi setelah pembakaran kita sama-sama melihat tadi membakar batok kelapa, setelah melalui proses destilasi akhirnya langsung keluar menjadi asap cair murni, Mas murni. Ya. Oke. Nah, jadi seperti inilah hasil destilasi dari batok kelapa yang kita sama-sama saksikan tadi dibakar, menghasilkan asap cair murni. Seperti ini bentuknya. Sudah berapa lama Mbak bekerja di sini? 1 tahun lebih. 1 tahun? Ini ya? Kalau menurut Mbaknya, dengan adanya home industri pengolahan asap cair ini manfaat nggak Mbak untuk masyarakat sekitar? Manfaat banget. Mbak bisa mendapatkan manfaat sendiri itu ya? Iya. Nah, pemirsa, dari industri kreatif, home industry berupa pengolahan asap cair, ini ternyata membawa dampak yang luar biasa bagi perekonomian masyarakat sekitar. Buktinya terbuka lapangan pekerjaan yang siap menampung untuk warga sekitar. Perputaran ekonomi pastinya juga akan berputar di desa ini melalui dari pengolahan hasil produksi dari pengolahan asap cair seperti ini. Banyak sekali variannya.
Alhamdulillah, sekarang saya sudah bersama Mas Andre. Beliau adalah penggagas sekaligus penemu dari inovasi asap cair ini. Kita akan langsung ngobrol dengan beliau. Kita akan tanya-tanya seputar tentang perjalanan beliau, tantangan, dan harapannya untuk Paderi dan juga untuk Indonesia. Selamat pagi, Mas Andre. Selamat pagi. Mas, ini saya pertama kali ketika datang tadi ya, terus lihat proses produksi, terus lihat keindahannya Kemiri, desa Kemiri. Ini benar-benar luar biasa gitu loh. Dan ternyata yang membuat saya itu menjadi lebih kagum adalah selama ini itu saya lihat bahwa pasti sesuatu yang terkenal dari kota. Pasti sesuatu yang inovasinya luar biasa itu dari kalangan perkotaan gitu. Tapi ternyata dari desa, dari sebuah desa di kecamatan, itu ternyata melahirkan inovasi yang luar biasa. Awal mula perjalanan gimana, Mas? Untuk orang desa dengan latar belakang pendidikan yang hanya sebatas SMP, plus saya itu juga difabel, itu tidak banyak pilihan pekerjaan. Jadi mau ndak mau, satu itu digeluti, ditekuni, dan alhamdulillah sampai sekarang. Ide awal, Mas, kenapa kok asap cair itu? Dari info media, awalnya saya buka-buka di website karena sosialisasi dari UGM, ada fungsi yang cukup strategis di pasar, yaitu asap cair untuk pengganti formalin, untuk pengawet. Awalnya itu, kemudian saya coba-coba bikin, belakangan baru diketahui kalau untuk ke fungsi pengawet itu memang bagus, cuman tidak strategis di market karena ada efek kontaminasi rasa yang tidak semua orang suka. Apa yang membuat asap cair ini begitu spesial untuk pengobatan ternak pada waktu itu, Mas? Setelah pengawet kita, sektor pengawet kita ndak strategis, kita coba ke fungsi lain, yaitu untuk obat kulit. Oke. Penyakit kulit. Penyakit kulit untuk hewan. Untuk hewan. Untuk hewan. Untuk hewan. Awalnya sih untuk manusia, cuman jualan ke segmen manusia itu kan perizinannya ribet. Obat untuk hewan itu juga acuannya ke manusia juga sebenarnya. Di situ ada keunggulan dibandingkan dengan penggunaan antiseptik berbahan kimia. Ternyata pakai asap cair itu justru jauh lebih bagus. Saya dapat info tadi dari teman-teman bahwa penggunaan asap cair ini juga begitu permintaannya begitu tinggi pada saat COVID. Ya. Itu di bidang apanya, Mas, untuk ini? Untuk mengatasi masa inkubasi ketika COVID itu virusnya masih di tenggorokan. Awal-awal itu kan, kalau di Amerika disarankan minum alkohol. Tapi alkohol itu pun efektif membunuh bakteri pada konsentrasi 60% sebenarnya. Sedangkan nilai koefisien berbanding asap cair, 10% asap cair itu setara dengan 60% alkohol. Ya, jadi masih jauh lebih efektif pakai asap cair. Karena asap cair boleh diminum 100%. Oke. Boleh diminum langsung 100%. Sedangkan alkohol 60% bisa bakar tenggorokan kan gitu. Kemudian kita sama-sama lihat banyak sekali produk yang ada di depan kita nih, Mas. Apakah ini semuanya juga berbahan dasar dari asap cair? 95% ini berbahan asap cair. Selebihnya ada bahan tambahan yang diambil dari empon-empon, laos, dan segala macam. Ini menggunakan herbal memang ya? Herbal. Spesialisasi kami di herbal. Herbal dengan bahan baku yang memang gampang ditemukan di desa Kemiri ini ya? Harus dari bahan sekitar. Berarti adanya asap cair ini, Mas Andre, seperti batok kelapa. Istilahnya sudah dibakar. Sisa pembakaran itu apakah masih bisa digunakan atau menjadi ini sesuatu yang terbuang percuma? Ada nilai ekonomis tinggi juga pada sisa bakar dari proses pembuatan asap cair, yaitu arang tempurung kelapa yang harganya 3 kali lipat dari harga arang kayu. Harga jual arang itu sudah menutupi harga beli tempurung kelapa, kalau saya gitu. Jadi asap cairnya jadi gratis dong. Biaya pembelian batok kelapa itu sudah bisa dipenuhi atau bisa dilunasi dari penjualan arangnya ya, arang dari tempurung. Mas Andri, ini kan kita berada di tengah-tengah pemukiman gitu ya. Apa respon masyarakat? Misalkan seperti
pembakaran yang jenengan produksi, apakah ini mengganggu masyarakat sekitar atau? Untuk produksi asap cair itu pembakarannya memang dibuat lambat sehingga asap keluar itu tidak sampai dikomplain lah sama tetangga. Oh gitu ya, jadi hampir tidak membuat polusi untuk di sini ya. Nah itu dari masyarakat sudah menerima Mas tentang ini, apalagi juga tadi saya juga melihat banyak melibatkan masyarakat warga sekitar gitu ya. Itu dari masyarakat desa. Dari pemerintah sendiri Mas, apakah dari pemerintah selama ini ada semacam perhatian tentang gerakan dari Padri ini, pemuda desa Kemiri, dengan inovasinya membuat asap cair? Apakah itu membuat pemerintah semacam bantuan atau biar lebih maju lagi? Lebih dari himbauan dan saran itu belum ada. Jadi bantuan berupa peralatan atau fasilitas belum ada. Harapan Mas Andre dengan adanya ini kan sudah menggerakkan pemuda, istilahnya sudah memberikan sesuatu yang ekonom untuk masyarakat sekitar. Apa harapan Mas Andre kepada pemerintah tentang usaha asap cair yang dikelola oleh Padri ini? Harapannya ya supaya birokrasi perizinan itu tidak ribet lah gitu. Dipermudah gitu ya? Dipermudah, itu saja. Akhir-akhir ini atau zaman sekarang ini kan banyak sekali pemuda-pemuda yang selalu istilahnya pesimis. Aku pengen kerja, tapi aku nggak punya modal. Aku punya skill ini, tapi saya tidak tahu skill saya ini untuk apa. Apa pesan Mas Andre kepada pemuda desa-desa lain di Indonesia? Monggo Mas, silakan. Dengan memanfaatkan teknologi, sebenarnya kita hidup di bumi yang sangat kaya. Tapi kalau kita berdiam diri, kita tidak melihat peluang apa-apa. Seperti misalnya asap cair ini yang berbahan baku tempurung kelapa, yang mungkin di banyak tempat tempurung kelapa itu cuma bahan yang dibuang, nggak laku. Maka paculah kreativitas. Sekarang eranya AI, kita saja yang lebih tua-tua ini masih belajar kok, karena memang belajar itu dari masa ke masa harus selalu dilakukan ya, bukan karena sudah senior terus berhenti belajar, tidak begitu. Alhamdulillah luar biasa saya bisa berkenalan dengan Mas Andre. Dan perlu Anda ketahui juga bahwa Mas Andre ini selama 3 kali berturut-turut beliau mendapatkan juara 1 sebagai pemuda pelopor yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan itu selama 3 tahun berturut-turut ya. Juara 1. Luar biasa. Nah, jadi jangan pernah ada pemikiran bahwa kita hidup di desa kita nggak bisa apa-apa, karena semua pusat, semua kegiatan ada di kota. Nggak selamanya semuanya yang ada di kota itu menjanjikan. Jadi untuk pemuda menjadi luar biasa, tinggal di desa, tinggal di kota, dimanapun bisa, asal punya kemauan, punya semangat, dan punya ide-ide yang brilian. Dari desa kecil di Jember, lahir semangat besar untuk menolong sesama. Inovasi ini bukan hanya menyembuhkan, tetapi juga menyatukan, menggerakkan, dan memberikan harapan. Padri telah membuktikan bahwa pemuda desa bukan sekedar pelengkap, tapi pemimpin perubahan. Mas, saya terima kasih ya atas keramahannya. Saya mohon pamit, sampai ketemu lagi. Sekali lagi makasih. Saya Cak Londo dan ini adalah Osersan Journey. Dari desa Kemiri ini saya mempunyai ilmu satu yang baru, bahwa inovasi bisa lahir dari mana saja asal punya niat, semangat, dan keberanian untuk mencoba. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Ikuti terus perjalanan kami untuk melihat Indonesia dari sudut yang berbeda. Beli kayu ke Jakarta. I love you Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ikuti terus Osersan Journey.